Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marsal. Beberapa hari lalu sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi melaporkan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan ke Bawaslu. Laporan yang diadukan ke Bawaslu oleh sekelompok orang ini karena mereka menilai safari politik yang dilakukan Anies Baswedan di sejumlah daerah seperti di Aceh dan beberapa daerah sebelumnya dianggap sebagai bentuk curi star yang dilakukan oleh calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Laporan yang disampaikan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pemuda Cinta Demokrasi ini kemudian ramai dibicarakan publik, terutama warganet di jagat Twitter. Banyak sekali warganet yang menyampaikan komentar-komentar mereka terkait dengan laporan yang diadukan oleh beberapa orang tersebut. Bahkan ada yang sampai mencurigai bahwa ini yang dilakukan oleh kelompok orang ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah Anies Baswedan. Sebab dari sisi ketentuan tidak ada larangan kepada calon presiden yang sebelum ditetapkan oleh KPU untuk melakukan kampanye. Dan laporan yang disampaikan oleh beberapa orang tersebut ini juga mendapat tanggapan dari ex-komisioner KPU yang justru dengan tegas menyebut bahwa tidak ada aturan yang dilanggar Anies Baswedan terkait dengan kegiatan safari politik yang dilakukannya, seperti yang diangkat oleh media Populis ID. Coba kita bacakan dan nanti kita lihat bagaimana komentar-komentar warganet terkait dengan pengaduan ataupun laporan yang disampaikan atau yang diajukan oleh beberapa orang ke Bawaslu RI tersebut. Gak terima Anies dilaporkan ke Bawaslu, ex-komisioner KPU teriak keras-keras, gak ada aturan yang dia langgar. Populis Jakarta, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Hadar Nafis Kumai menyebut belum ada aturan yang melarang bakal calon atau calon presiden untuk melakukan safari politik sebelum masa kampanye dimulai. Hal ini disampaikan Nafis menanggapi kegiatan bakal calon presiden usungan Nasdem yang belakangan ini gencar melakukan kunjungan ke berbagai daerah, di mana kunjungan itu oleh sejumlah pihak dianggap melanggar peraturan sebab Anies dinilai nyolong setara kampanye. Tidak ada aturan yang melarang atau mengatur untuk kondisi sekarang atau untuk kondisi seperti Pak Anies sekarang. Tidak ada, kata Gumai saat dikonfirmasi Kamis 8 Desember 2022. Menurutnya, kunjungan Anies ke sejumlah daerah adalah suatu hal yang tidak bisa dilarang karena dilindungi undang-undang. Apalagi dalam kegiatan tersebut Anies berperan sebagai warga biasa karena sudah tidak lagi punya jabatan khusus di pemerintahan. Boleh, negara kita ini adalah negara yang menjamin kebebasan orang kemana-mana, itu loh. Jadi boleh, kalau dia tahanan dia nggak boleh, tetapi dia adalah warga biasa, tidak demokratis kalau dilarang, ujarnya. Meski banyak pihak menganggap kunjungan Anies itu sebagai mencuri star kampanye, namun kenyataannya tidak ada yang bisa dipermasalahkan karena belum ada aturan yang mengatur hal tersebut secara detail. Gak ada masalah menurut saya, nggak aturan apa yang dilanggar, bahwa itu kelihatan kampanye meyakinkan orang, mengajak orang, ya sudah, karena tidak ada aturan yang dilanggar itu saja, kata Gumai. Kan belum ada peraturan kampanyenya juga belum dibuat, bahwa tahapan pemilu ada menyebutkan kampanye dalam peraturan tentang jadwal itu saja, tapi detail siapa yang berkampanye, larangan-larangan seperti apa kan belum ada, lanjutnya. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa pelaporan Anies ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sangat tidak relevan karena belum ada aturan yang benar-benar dilanggar oleh Anies selama keliling daerah. Ya enggak lah, enggak relevan. Kita lihat saja Bawaslunya bilang apa. Saya kira enggak relevan karena yang diatur dalam aturan kampanye selama ini, walaupun untuk pemilu 2024 belum diperbaiki, belum dibuat, dimutakhirkan oleh penyelenggara pemilu, ungkapnya.
Seperti diketahui, Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Mereka menilai Anies telah melanggar sejumlah aturan ketika menerima dukungan capres dari masyarakat saat berkunjung ke Aceh pada 2 Desember silam. Jadi itu penegasan yang disampaikan oleh mantan komisioner KPU RI terkait dengan laporan yang disampaikan atau diajukan oleh beberapa orang terhadap Anies Baswedan. Dan sebelumnya juga dari pihak Bawaslu sendiri menyampaikan belum bisa menindaklanjuti laporan tersebut karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh pelapor, dan menurut pelapor mereka sudah melengkapi apa yang diminta ataupun yang disampaikan oleh Bawaslu. Ya, terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang ini mendapat tanggapan beragam dari warganet. Ini ada banyak komentar yang disampaikan publik, terutama warganet yang ada di Twitter ya. Jadi coba kita bacakan dari Rahman Nuryadi. Bagaimana dengan PMET AH yang memasang baliho dirinya atau Gubernur Gepeh yang relawannya gencar mengumpulkan massa plus bagi-bagi sembako? Apakah tidak dilaporkan juga? Jadi dia menyindir jangan hanya Anies Baswedan yang dilaporkan, tapi beberapa tokoh yang juga lakukan pemasangan baliho dan hal yang sama juga seperti yang dilakukan oleh relawan dari Ganjar Pranowo. Kenapa itu tidak dilaporkan? Kemudian dari Ujesti, intinya mereka takut kalau ARB jadi RI1, maka tindakan cara apapun mereka buat untuk cekal dan menjatuhkan Anies. Perlu diketahui pengertian silaturahmi dan kampanye itu jauh berbeda. ARB itu diundang tokoh-tokoh publik, penuhi undangan tersebut. Berhubung orang top, wajar jika massa menyambut. Kemudian dari Apmus, blunder maunya berhentikan Anies dari Gub DKI agar sepak terjangnya mandek, tapi sebaliknya malah makin moncer, lebih bebas keliling Nusantara. Anies hebat, the next presiden 2024. SK berlaku, ijazah palsu. Kemudian dari Idol Queenie, penganggur mah bebas berkeliaran di mana-kemana dan kapan juga, kan dia mah pakai duit sendiri, ya enggak? Dari MZ Widodo, kampanye itu ada unsur pilihlah saya coblos nomor. Kalau AB dilaporkan, kenapa lagi lain GPPM tidak dilaporkan? Ya, jadi banyak sekali komentar-komentar yang disampaikan warganet ini mempertanyakan langkah yang dilakukan oleh beberapa orang yang melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu itu. Sebab dari sisi ketentuan seperti yang disampaikan oleh ex-komisioner KPU bahwa tidak ada aturan yang dilanggar karena tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh calon presiden di luar dari tahapan yang telah ditetapkan, karena sejauh ini kan belum ada penetapan calon, dan Anies juga di sisi persyaratan ataupun ketentuan belum memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden, karena partai yang mengusung Anies Baswedan tersebut secara ketentuan dia belum memenuhi syarat untuk mencalonkan atau mengajukan calon presiden. Sehingga kalau kita mau mengamati, sebenarnya ada ketakutan dari pihak-pihak tertentu dengan safari politik yang dilakukan Anies Baswedan, yang itu kemudian reaksi publik, gelombang dukungan kepada dirinya itu sangat masif sehingga membuat mereka mulai panik sehingga melakukan berbagai upaya untuk menggembus atau menghambat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan bersama Partai Nasdem tersebut. Ya, demikian ulasan kita, semoga memberikan inspirasi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.